untuk bagaimana kita menciptakan passive income dalam bisnis network, kita harus membangun yang namanya aset produktif. Aset produktif. Bagaimana mereka bisa produktif? Bagaimana mereka bisa melakukan apa yang kita inginkan, sesuai apa anjuran kita, sesuai apa yang kita lakukan. Nah, inilah gara-gara yang namanya duplikasi. Nah, mungkin apa sih duplikasi itu? Ya, jadi duplikasi ini adalah sebuah metode yaitu untuk menciptakan duplikat atau menciptakan sebuah tiruan, ya, atau suatu tiruan dari aslinya. Nah, tiruan atau duplikat yang diharapkan ini di dalam bisnis network harus cukup bagus. Kenapa? Untuk digunakan menciptakan tiruan-tiruan selanjutnya. Ya, misalnya Bapak Ibu ini menduplikasikan, menyontoh upline Bapak Ibu, dan teman-teman Bapak Ibu semuanya ini punya tugas apa yang dicontoh dari upline-nya, Bapak Ibu turunkan ke mitra-mitra Bapak Ibu terus menerus. Itulah yang disebut duplikasi. Nah, contohnya kalau dalam sebuah barang yaitu fotokopi lah ya, fotokopi atau Bapak Ibu bikin stempel itu ya, perbanyak seperti itu ya. Sebenarnya duplikasinya secara sederhana adalah teknik copy paste ya. Jadi kita bagaimana bisa menciptakan mitra-mitra yang sesuai arahan kita, sesuai harapan secara tersistem. Ya, jadi mengapa duplikasi itu penting bagi bisnis network seperti kita, bagi Tria Network itu pentingnya apa? Ya, nah, duplikasi ini memastikan kepada semua mitra-mitra kita agar tahu langkah apa yang harus dilakukan. Ya, contoh sederhana langkah awal aja. Setelah bergabung mereka harus ngapain? Banyak sekali hari ini orang hanya bergabung sebagai nasabah, bergabung sebagai nasabah saja. Dia tidak mau menjalankan bisnisnya. Kenapa? Karena dia tidak tahu langkah apa yang harus dia lakukan. Ya, bagaimana cara memulai bisnis ini, ya, materi bisnis apa yang harus dipahami, ya. Jadi tujuan duplikasi ini adalah agar mencapai hasil yang lebih cepat dalam cara yang lebih sistematis, ya. Jadi kita menciptakan sebuah sistem, sebuah metode yang sistematis. Ya, sistematis itu sistem yang mudah lah ya, mudah diberikan kepada orang lain, mudah dicontoh juga oleh orang lain ya. Nah, duplikasi ini secara sistematis selain itu juga bisa membuat mitra-mitra kita menjadi mitra yang mandiri, lebih mandiri ya, sehingga Bapak Ibu tidak akan merasa terikat ya. Ini akan membuat Bapak Ibu bebas atau fleksibel untuk menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan atau leadership pada jaringan bisnis ini ya. Bapak Ibu tidak hanya sekedar ngurusin 1, 2, 3 mitra, tapi Bapak Ibu ada kepentingan lain sebagai seorang leader ya, bisa membantu tim yang lain, memberikan contoh yang lain ya kan. Dengan adanya duplikasi ini Bapak Ibu bisa membangun mitra yang mandiri. Nah, selain itu juga duplikasi itu menciptakan efek lipat ganda ya. Selain lipat ganda dari jumlah mitra ya, karena kita mencari mitra, kita secara duplikasi kita mencari mitra-mitra di bawah kita mencari lagi terus bertumbuh ya. Efek lipat ganda ini selain orangnya yang bertumbuh, penghasilan kita juga atau pendapatan kita pasti akan ikut bertumbuh ya. Inilah kurang lebih mengapa begitu pentingnya sebuah duplikasi di dalam bisnis Tria Network ini. Apa saja sih yang dibutuhkan dalam duplikasi ya? Yang pertama adalah sikap kita ya, sikap kita dalam memimpin jaringan kita, tim kita. Di dalam sikap ini mungkin saya sebut sih gaya kepemimpinan. Setiap orang punya gaya masing-masing ya, cara memimpinnya. Yang kedua adalah pengetahuan ya. Jika kita ingin jadi leader yang luar biasa, ingin jadi leader yang hebat, kita mungkin harus memiliki sebuah keahlian seperti para upline kita, dan kita harus berani investasikan untuk menambah pengetahuan kita ini dengan berinvestasi waktu, kita berinvestasi uang untuk terus belajar, baik mengikuti training, baik mengikuti acara-acara, pertemuan dan lain-lain. Ya, Bapak Ibu harus mengeluarkan sedikit uang
ya, untuk bensin, untuk perjalanan, untuk beli tiket, beli lain-lain ya. Dan mungkin harus berinvestasikan waktu yang paling tidak minimal waktu untuk keluarga terganggu sedikit ya, karena Bapak Ibu hadir di acara dan lain-lain ya. Apalagi yang dibutuhkan dalam duplikasi yaitu keahlian ya. Jika kita ingin menjadi seorang ahli seperti para Crown ya, kita harus melakukan terus-menerus secara konsisten. Contoh sederhana adalah presentasi. Mungkin teman-teman, Bapak Ibu semuanya setiap hari selalu meluangkan waktu untuk presentasi ya, 1 jam 2 jam setiap hari ya. Oke. Selain itu, apa yang dibutuhkan dalam duplikasi yaitu tujuan. Ya, tujuan kita harus memiliki tujuan saat kita mau menduplikasikan, membuat sebuah duplikasi ini. Kita juga harus memiliki tujuan dalam menjalankan bisnis ini, seperti para upline-upline kita. Tujuan kita di Triad Network itu mau dapat apa? Kita kepengen jadi apa? Kita kepengen dapat sesuatu, misalnya kita kepengen hanya sebagai nasabah ya, seperti saya kepengen dapat proteksinya saja, asuransinya saja, atau saya kepengen punya investasinya saja. Tapi kalau kepengen punya bisnis, kepengen punya income ya, kepengen punya income yang berapa? 100 juta, 200 juta dan seterusnya ya. Jadi inti dasar dari duplikasi ini sebenarnya adalah nyontek atau nyonto. Gampangnya gitu ya. Nah, di dalam bisnis network ini justru nyonto ini disarankan karena kita harus nyonto atas ya, di mana Bapak Ibu nanti memberikan contoh ke bawah lagi ya. Dan yang namanya duplikasi ini bukan sekedar teori ya, tapi adalah memberikan contoh. Oke. Dalam duplikasi ini ada 3 hal yang harus Bapak Ibu pahami dalam teknik duplikasi ya. 3 hal itu apa saja? Yang pertama adalah learn, do, dan teach. Yang pertama adalah learn, yaitu belajar bagaimana kita mau belajar kepada upline atau sponsor kita tentang materi bisnis ini ya, atau kita mau terus belajar tentang pelatihan-pelatihan di bisnis ini, seperti Bapak Ibu hari ini ngikutin training ILC ya, dan Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu dulu ya, Bapak Ibu itu leader besar di luaran sana ya, pernah sukses di bisnis MLM, bisnis network yang lain, dan baru bergabung di bisnis Tria ini. Harus berani merendahkan hati, merendahkan diri untuk mau belajar kepada upline sponsornya. Kenapa? Karena mereka upline sponsor orang yang lebih tahu tentang bisnis ini. Ya, Bapak tugasnya adalah belajar. Ya, 3 hal yang pertama dalam teknik duplikasi ini, kalau Bapak Ibu ingin sukses di bisnis ini, yang pertama harus dilakukan adalah siap belajar pada siapa saja. Ya, nah, belajar ini pada dasarnya pahamin yang utama adalah 3 pilar. Pilar pertama yaitu profil perusahaan, bagaimana tentang legalitasnya, aset perusahaan dan lain-lain, kekuatan perusahaan ya kan. Jadi kita yakin diri tentang kemampuan perusahaan ini menopang bisnis kita ya. Yang kedua adalah pilar kedua adalah produk dan manfaatnya. Setelah Bapak Ibu membeli produknya, Bapak Ibu mendapatkan manfaat apa saja yang harus dipahami ya, pelajari semuanya ya. Dan yang ketiga adalah pilar ketiga adalah marketing plan. Bapak Ibu harus paham dari mana bonus kita, berapa besar bonus yang dibagikan ya. Jadi Bapak Ibu tidak ragu lagi, yakin terhadap bisnis ini, sehingga Bapak Ibu punya keyakinan itu. Setelah punya keyakinan itu mau melangkah, mau bercerita pada orang lain ya. Itu tujuannya seperti itu ya. Hal yang kedua adalah do ya, do atau melakukan. Bapak Ibu semuanya di sini wajib, saya bilang wajib ya, meniru setiap hal yang upline lakukan dalam menjalankan bisnis. Ya, upline melakukan apa, misalnya ikut training ya kita harus ikut juga, upline presentasi ya kita ikut presentasi, upline macam-macam ya.
Tapi yang contohnya sederhana adalah presentasi aja ini yang paling gampang ya. Bagaimana upline kita presentasi kita harus ikutin. Ya, kita lihat upline kita, pertama-tama kita lihat ya bagaimana upline ini presentasi. Hal yang kedua bagaimana kalau saat upline mau presentasi kita bantu, kita siapkan tool ataupun yang lain, ataupun teman-teman bapak-bapak ibu semuanya mengundang Cana sebanyak-banyaknya ya. Terus mulailah berlatih untuk meniru presentasinya ya. Dan nanti kalau sudah mulai mahir, lancar, lakukan presentasi tersebut secara konsisten. Misalnya setiap hari saya meluangkan waktu 1 jam, 2 jam setiap hari untuk presentasi. Ya. Hal yang ketiga, hal yang harus Bapak Ibu pahami dalam teknik duplikasi ini agar Bapak Ibu bisa sukses di bisnis ini, yaitu yang terakhir adalah teach, ajarkan. Yang pertama adalah belajar, terus lakukan, dan yang terakhir adalah ajarkan. Nah, kita harus menerapkan semua cara kerja upline dan memilih mana kerja yang efektif ya, yang sesuai. Kalau Bapak Ibu belajar ya, sudah bisa terus melakukan, dan Bapak Ibu siap mengajarkan. Yang penting itu ya. Jadi 3 hal dalam teknik duplikasi. Yang pertama, Bapak Ibu hari ini belajar, mulai berlatih ya, mulai melakukan ya, dan mulailah Bapak Ibu mengajarkan. Nah, pekerjaan kita itu sebenarnya mudah. Pekerjaan kita setiap hari kalau kita konsisten yaitu hanya cuma presentasi follow up ya. Di rumah sambil nyantai kita bikin daftar nama lagi, atur janji dan lain-lain. Nah, kita harus meluangkan waktu sehari 1 hingga 2 jam untuk bagaimana bisa ketemu 1 sampai 2 orang setiap hari ya. Presentasi follow up ya. Jadi inilah basic pekerjaan dasar kita. Memang inilah pekerjaan kita, yaitu presentasi dan follow up. Terserah mau presentasi tadi secara online ataupun secara offline, itu sesuaikan dengan misalnya kondisi COVID sekarang ini ya dilakukan secara online ya, tapi secara kepuasan mungkin dengan secara offline ya tetap harus sesuai protokol ya. Jadi itulah gambarannya strategi bagaimana menciptakan duplikasi ya, langkah-langkahnya apa saja. Jadi strategi di dalam duplikasi ini, kalau saya bilang super duplikasi seperti yang gambar tadi slide sebelumnya, 1 orang ajak 3 dan duplikasi mereka bisa mengajak 3, itulah yang terbentuk adalah super duplikasi. Banyak hari ini orang bisa ngajak 1, bisa ngajak 3, tapi mitra di bawahnya hanya bisa ngajak 1, bahkan tidak ngajak, kita yang nambahin orang dan lain-lainnya ya. Bagaimana sih kita menciptakan strategi super duplikasi ini ya? Yang pertama, Bapak Ibu harus rekrut atau sponsor yang banyak ya. Jadi waktu setelah gabung, memang di bisnis kita hanya perlu kita sponsor 3 orang duplikasi, selesai ya. Tapi bagaimana Bapak Ibu menjadi seorang leader yang hebat, terus bertumbuh omsetnya ya, Bapak Ibu harus rekrut atau sponsoring yang banyak, bukan hanya 3 saja, lakukan terus. Dan minimal kalau bisa setiap bulan dapat orang baru. Karena apa? Itu yang akan dicontoh, itu yang akan diduplikasikan oleh mitra-mitra Bapak Ibu. Nuwun sewu, hari ini Bapak misalnya dapat 3 selesai. Mitra yang 3 tadi tahunnya kan Bapak sudah selesai, nggak ngapa-ngapain. Betul nggak? Akhirnya apa yang terjadi? Mitra Bapak Ibu di bawah tidak melakukan apa-apa karena nyontoh Bapak Ibu semuanya ya. Jadi terus lakukan, sponsor terus, presentasi terus setiap bulan, luangkan waktu setiap hari 1 hingga 2 jam untuk bisnis ini ya. Artinya apa sih? Kita sponsor yang banyak, kita secara konsisten selalu presentasi lah setiap harinya ya, untuk dapatkan mitra baru. Intinya seperti itu. Dengan sponsoring yang banyak, maka kita punya banyak pilihan untuk membantu mitra kita. Mana yang akan saya bantu, mana yang tidak. Kebanyakan saya sih selalu berpilih-pilih. Terus terang saya pilih-pilih. Karena apa? Ada yang saya paksa-paksa, saya ajarkan ke mitra, ayo ini belajar dan lain-lain, mereka ogah-ogahan, mereka males-malesan, itu sama aja dengan membuang waktu saya
secara sia-sia membantu mitra kita yang tidak komitmen, ya. Jadi langkah-langkah strategi duplikasi ini tadi yang harus dilakukan Bapak Ibu, yang pertama adalah rekrut sponsoring banyak-banyak, ya. Setelah dapat mitra, tes mereka. Yang kedua adalah tes mereka dengan sistem, ya. Tes mereka maksudnya gimana ini, ya. Mitra-mitra yang kita sponsorin tadi kita uji dengan sistem, ya. Caranya kita ajarkan tentang materi bisnis. Kalau kita kasih materi bisnis tentang 3 pilar tadi, profil perusahaan, bagaimana tanggapan mereka akan kelihatan, ya. Ada yang mendengarkannya ogah-ogahan, ada yang antusias, ada yang semangatnya 45 dan lain-lain, ya. Langkah-langkah di awal berbisnis bagaimana, ajarkan kepada mereka, ya. Lihat tanggapan mereka. Kalau mereka dingin segala macam, jangan paksakan, ya. Bapak Ibu memaksakan mitra untuk terus bergerak padahal mereka tidak mau bergerak, Bapak Ibu adalah membuang waktu yang sia-sia, ya. Jadi pilih teman-teman atau mitra yang mau bergerak dengan Bapak Ibu. Selain itu coba kasih contoh, ajak ke pertemuan, ya, ke POP atau ke training, ya, baik training online, ya, seperti hari ini 3 ILC, ya, secara online atau offline. Tes juga kepada mereka, tanggapan mereka terhadap acara-acara seperti ini bagaimana, ya, beralasan atau tidak, ya. Kalau teman-teman mitra kita dulu, kalau saya melihat setelah saya sponsor orang, saya ajarkan ke mereka banyak alasan, saya lupakan mitra itu, biarkan mereka sebagai nasabah saja, ya. Tapi tangkaplah beberapa mitra yang positif, yang mau bertumbuh bersama kita, ya. Jadi yang ketiga ini adalah yang terpenting, ya. Bagaimana menciptakan super duplikasi ini agar terbentuk jaringan yang besar, jaringan yang terus bertumbuh di dalam grup Bapak Ibu semua, yaitu fokus pada mitra positif tadi. Buang mitra yang banyak alasan, buang mitra yang ogah-ogahan, ya. Nah, setelah kita menemukan calon-calon mitra kita yang positif, lakukanlah teknik duplikasi kepada mereka, ya. Lakukanlah perlahan-lahan, ajarkan tadi, ya. Ajarkan kepada mereka bagaimana mereka bisa melakukan duplikasi ini, ya. Fokuslah pada yang positif, terus bina di kedalaman, ya, pada mitra-mitra yang mau bertumbuh. Ajarkan dan bina, dampingi untuk mereka terus bertumbuh. Nah, duplikasi ini sebenarnya tidak terjadi dengan sendiri. Banyak sekali dari teman-teman setelah bergabung di bisnis Tria ini, setelah mendapatkan mitra lepas tangan. Ya udah, saya udah dapat mitra kok, tugas saya cuma dapat 3, selesai, ya. Nah, mereka berharap mitra-mitranya pun bisa berjalan dengan sendirinya. Tidak, ya. Jadi yang namanya duplikasi ini tidak terbentuk dengan sendirinya, tapi duplikasi ini sengaja dibangun secara fokus. Jadi bagaimana jaringan Bapak Ibu ini bisa bertumbuh besar? Bapak Ibu harus bisa membuat teknik duplikasi dalam tim Bapak Ibu, ya. Nah, mungkin itu gambaran tentang strategi duplikasi, teknik duplikasi hari ini, ya. Dan mungkin di dalam bisnis Tria Network ini, apa menurut Bapak pandangan bisnis Tria ini, ya? Tria Network adalah sebuah kesempatan, ya. Mungkin banyak orang menganggap Tria Network ini adalah sebuah bisnis atau pekerjaan, ya. Jadi jika teman-teman, Bapak Ibu semuanya menggunakan dengan cara networking, dengan cara terus bertumbuh secara duplikasi, memberikan duplikasi yang baik, yang benar, maka bisnis akan berjalan jangka panjang dan akan menjadi sebuah bisnis. Tapi jika Bapak Ibu menggunakan dengan cara dagang, ya, saya hanya menawarkan jualan kepada orang-orang saja, dan ketemunya para nasabah yang tidak mau menjalankan bisnis ini juga, ya, karena tidak terbentuk duplikasi yang baik, ya. Bapak yang bekerja terus, ya, di bawahnya tidak ada yang bekerja dan terus mencari karena hanya beranggapan bahwa setelah bergabung lepas. Ayo ajak orang-orang yang sudah bergabung tadi ke dalam sebuah sistem agar mereka juga mau bertumbuh, ya. Jadikan Tria Network ini sebuah bisnis, bukan sebuah pekerjaan.